وأهل بيته نوره سادتنا عن علامه وإلى آبائنا وأمهاتنا وقرابتنا جميعا من أمواتنا ونوينا حضرنا واستمعنا في هذا المجمع وفي هذا المجلس كما نوى صلفنا الصالح كما نوى الحين رب محمد بن سلم بن حفيظ وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كرمنا وفضلنا على هذا الجلسة المباركة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على أبله المصطفى المختار سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار ومن سار في طريقته ومنهاجه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat, dan khususnya lagi zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir di antara kita atau yang dimanapun mereka berada, mudah-mudahan adanya mereka di kalangan kita itu menjadi keberkahan bagi kita. Dan juga yang ulun muliakan juga para hadirin hadirat jemaah salat asar Masjid Raya Nurul Islam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita hidayah taufiknya sehingga kita dijadikan orang yang digerakkan hatinya dan anggota tubuhnya untuk melaksanakan salat asar secara berjamaah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardain dakhalal jannah." Barang siapa yang dia salat salat asar atau dan salat subuh, maka orang itu termasuk orang-orang menjadi penghuninya surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan mereka. Dan sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula, salatul jamaah afdal min salatil fardhi bi 27 darajah, bahwasanya sembahyang berjamaah itu lebih afdal daripada sembahyang sendiri dengan 27 derajat. Alhamdulillah, ini suatu karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan karunia ini dan mudah-mudahan berkat kita hadirnya juga di dalam majelis ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, mengabulkan hajat kita, memudahkan urusan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan semua kita mati dalam keadaan beriman dan keadaan husnul khatimah mal afiyah. Allahumma amin. Melanjutkan pengajian sebelumnya, bahwasanya semalam kita telah membahas tentang peperangan Badar, dan ini terjadi pada tahun kedua daripada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau simpelnya tahun kedua Hijriah. Dan di dalam tahun kedua Hijriah ini pula terjadi pernikahan anak bungsunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fatimah bintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seorang laki-laki yang mana laki-laki ini adalah sepupu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Fatimah itu umurnya kada jauh. Jadi antara dua orang ini teman masih kecil. Teman masa kecil. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Sayyidina Fatimah Zahra, beliau lahir ketika Rasulullah umur 35 tahun. 35 tahun Sayyidina Fatimah lahir. Ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi, berarti umur Sayyidina Fatimah 5 tahun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, waktu itu Rasulullah umurnya 53 tahun, berarti Sayyidina Aisyah itu umurnya 18 tahun.
Setelah hijrah 2 tahun, menikahlah Sayyidina Aisyah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi kira-kira umurnya Sayyidina Fatimah itu sekitar 20 tahunan. Ketika kawin lawan Allahumma shalli ala Muhammad. Kawin lawan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu umurnya di atas 20-an juga, di bawah 30 tahun. Nah, dua orang ini sama-sama suka sebujurnya. Sama-sama suka, cuman karena mereka orang-orang yang beriman mengetahui bahwasanya jodoh itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Sehingga mereka walaupun memaksakan seperti apapun, kalau tidak jodoh maka tidak bakal terjadi. Karena mereka orang yang beriman. Sayyidina Ali bin Abi Thalib orang dari kalangan anak-anak yang pertama kali masuk Islam. Sayyidina Fatimah Zahra anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuat imannya mereka sehingga mereka menyembunyikan sukanya mereka tersebut di dalam doanya mereka. Sebagaimana yang di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya bahwasanya tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Jadi takdir itu bisa dirubah dengan apa? Dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lama kelamaan sudah di tahun kedua daripada Hijriah, maka di situ ada keinginan daripada kalangan sahabat untuk menkhitbah, untuk melamar anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dikatakan oleh Abdullah bin Buraidah an abihi dari abahnya bahwasanya sebelum Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengkhitbah itu Abu Bakar Siddiq sudah duluan. Sayyidina Umar bin Khattab duluan juga mendatangi Nabi. Cuman akan tetapi Rasulullah mengatakan apa? Kan Abu Bakar Siddiq itu bedanya dengan Nabi 3 tahun. Umar bin Khattab sekitar beberapa tahun, jauh lagi dikit. Nah, jadi ketika dua orang ini datang, Rasulullah mengatakan apa? Innaha shaghirah. Sayyidina Fatimah ini masih halus di sidin. Kada hakun dikawinakan lawan Abu Bakar lawan lawan Umar bin Khattab. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak lama datang ingin menkhitbah karena jar Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Siddiq datang kada diterima, Umar bin Khattab datang kada diterima. Ini aku ujar Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Cuman karena dorongan daripada sahabat-sahabat beliau, khitbah aja. Sayyidina Ali bin Abi Thalib belum kawin. Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab sudah kawin. Sayyidina Ali bin Abi Thalib datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan maksudnya, dan Rasulullah menjawab marhaban wa ahlan. Marhaban wa ahlan itu dua kalimat selamat datang. Artinya sama, marhaban selamat datang, ahlan sama selamat datang juga. Kemudian setelah Sayyidina Ali dibulik, Sayyidina Ali ini bingung, kenapa jawabannya marhaban wa ahlan aja? Harusnya kan keterima kan biasa kita itulah. Terima sini masuk ini. Ini kada jawaban Rasulullah marhaban wa ahlan. Kemudian setelah selang beberapa lama Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkumpul lagi lawan kawanannya, sehingga sahabat-sahabatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertakun, ikam tadi makhitbah jar sidin jarubannya apa jawabannya Nabi. Maka Sayyidina Ali mengatakan ma adri, aku kar tahu jar maksudnya Nabi itu. Cuman Rasulullah itu menjawab marhaban wa ahlan. Maka sahabatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan yakfika min Rasulullah. Ikam dapat kalimat marhaban wa ahlan cukup. Karena dua kalimat. Sebujurnya amun Rasulullah bepadah marhaban selamat datang, bahasa kita itu inggih cukup sekali. Cuman di sini Rasulullah mengatakan dua kali. Nah, maka itu khitbah daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang mana pernikahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah pernikahan yang biasa. Sampai-sampai banyak daripada kalangan sahabat yang menyumbang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, apabila ingin mengadakan acara harus ada makanan. Jadi ini dasar dari Rasulullah. Sebagaimana kita mengetahui Rasulullah waktu kawin lawan Sayyidina Khadijah, bacar ada makanan juga. Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah ketika kawin, jar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, la budda lil urus min walimah.
Wajib apabila engkau mengadakan walimatul urus, acara pernikahan, harus ada makanannya. Itu daripada anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu itu karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib kada bisa apa-apa, walaupun Abah Sidin sugih, Sayyidina Ali bin Abi Thalib kada bisa apa-apa. Kemudian saat baparak jar saat apa bapak dahulu Sayyidina Ali, indi kabshan, ya Ali aku bisa kambing jarnya. Kawan menawari nih, kada bisa apa Sayyidina Ali, kawan menawari aku bisa kambing jarnya. Nah itu pernikahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Fatimah. Dan bahkan ketika hendak menikah pun, itu ketika mendengar kabar tentang pernikahan Sayyidina Fatimah anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak dari pemuka-pemuka yang memberikan hadiah. Salah satu pemuka, amun kada salah di daerah Yaman, itu mereka memberikan hadiah baju yang megah untuk dipakai Sayyidina Fatimah. Diberikan kepada Rasulullah tujuannya untuk Fatimah Zahra. Sampai kepada Rasulullah, cuman Rasulullah kada memakaikan pakaian tadi. Kada hendak memakaikan pakaian tadi kepada anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Zahra. Akan tetapi di situ kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan? Karena Rasulullah mengajarkan kepada anak-anaknya untuk sederhana. Itu ajaran Rasulullah. Ada yang bagus, cuman Rasulullah kada hendak. Bahasanya tuh ada yang nyaman, sedikit-sedikit diberi. Jangan sampai bawa benar tuh. Nah, itu pernikahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pernikahan yang sederhana. Dan di tahun kedua ini pula terjadi salah satu syariah. Syariah ini peperangan yang mana tidak dihadiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di dalam peperangan ini sebetulnya ada dua peperangan, yang mana dua peperangan ini apabila kita melihat membaca sirah itu bertentangan dengan akal sehat kita. Akan tetapi insyaallah kita kupas kenapa menjadi seperti itu. Yang pertama, di tahun kedua ini terjadi juga peperangan Umair bin Adi. Kenapa ada peperangan itu? Apa kisahnya? Likham satu layalin baqiat min Ramadan. Tepatnya ini 5 hari sebelum masuk bulan Ramadan. Kejadian ini. Tepatnya 5 hari sebelum masuk bulan Ramadan, maka Umair bin Adi ini dia mendatangi rumahnya Asma bin Marwan. Marwan ini salah satu pemukanya atau ketuanya dari golongan munafik. Ketuanya Marwan. Inya bisi anak, siapa namanya? Asma. Apa gawian Asma? Asma ini gawiannya selalu mencaci maki Islam. Islam tuh caci maki dia. Dihulutinya macam-macam lah. Kemudian Umar ini mendengar Asma ini orangnya kayak ini. Maka Umar ini faja'a lailan wa kana a'ma. Umar ini datang kepada rumahnya Asma. Dan Umar ini orangnya buta. Malam-malam datang, orangnya buta. Pada waktu itu Asma lagi Asma lagi berabah. Ini bisa kanakan halus, bisi bayi. Lagi berabah, lagi menyusui anaknya. Jadi pahami di sini. Asma masuk Umar masuk ke kamarnya Asma. Umar ini buta, jadi kada melihat auratnya. Kada melihat auratnya Asma. Ketika itu Umar ini datang, imbah datang ini bawa lading. Datang bawa lading. Anaknya yang dipangkuh, yang disusui oleh Asma tadi diambil Umar. Habis diambil Umar, mamanya dibunuh. Mamanya dibunuh. Ini adalah salah satu kejadian yang mana biasanya diperdebatkan oleh orang-orang kafir. Masa Nabi kayak ini jarnya, masa Nabi kayak ini jarnya. Insyaallah kita kupas kenapa terjadi hal yang seperti itu. Sehingga waktu subuh, Umar sembahyang subuh dengan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Setelah kejadian itu sembahyang subuh, maka Rasulullah mendatangi. Ya Umar, ikam bunuhkah Asma di sini? Jar Umar Ya Rasulullah, kenapa? Kada bolehkah? Kenapa Rasulullah? Jar Rasulullah memaafkan di situ karena apa di sini? Sebetulnya amun kita lihat dari segi HAM, asasi manusia, ya Allah, HAM. Masa seorang nabi memperbolehkan membunuh
seorang perempuan. Ya kalau masa memperbolehkan membunuh seorang perempuan. Kemudian kita lanjut kisah yang kedua. Di tahun itu pula terjadi pula pembunuhan, yaitu Sariyah Salim bin Umar. Sariyah Salim bin Umar ini adalah mereka menuju kepada salah seorang tua dari kalangan Yahudi. Orang tua ini selalu menyambati Nabi Muhammad, selalu mencaci Islam, selalu mencaci orang-orang Islam, sehingga dia dibunuh juga. Jadi kalau kita mengambil simpelnya, masa gara-gara mencaci aja dibunuh, ya Allah. Masa gara-gara mencaci dibunuh. Sebagaimana yang kita lihat di dalam sejarah Nabi Muhammad SAW, ketika kita membaca ini pasti kita ada keanehan. Apakah salah cetak bukunya? Apakah dasar terjadi? Cuman kenapa terjadi? Kenapa Rasulullah sampai memperbolehkan membunuh seorang perempuan yang lagi menyusui? Dan Rasulullah kadang mengutuk orang yang membunuh tadi. Dan juga kenapa Rasulullah sampai memperbolehkan membunuh seorang yang mencaci maki pula, yang mana dia orang Tuhan. Maka di sini sebagaimana di dalam riwayat-riwayat yang lain, kita mengetahui bahwasanya Rasulullah itu beliau kada pernah membunuh kecuali sekali. Rasulullah itu kada pernah membunuh kecuali sekali. Kenapa Rasulullah membunuh? Karena Rasulullah mengetahui orang ini jikalau kada dibunuh, dia bakal membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam artian rahmatnya Rasulullah, kasih sayangnya Rasulullah kepada orang tadi, makanya Rasulullah membunuh berdahulu. Dalam artian kayak ini, jika kita melihat pernah mendengar cerita tentang Rasulullah pergi ke Taif, kan Rasulullah pergi ke Taif, kemudian di Taif Rasulullah dilempari dengan batu. Ketika itu darah Rasulullah mengalir. Cuman ketika darah Rasulullah mengalir, di situ Rasulullah sambil menanai darah tadi. Zaid bin Haris waktu itu bersama Rasulullah menyapui darah Rasulullah yang diawak tadi. Kenapa? Jikalau darah Rasulullah sampai jatuh ke bumi, hancur beratan di kota Taif tadi. Kada minta izin lagi lawan Rasulullah, langsung dihancurkan oleh malaikat. Nah, di sini darah aja sampai diiga oleh Rasulullah. Jadi di sini jikalau Rasulullah kada membunuh, orang tadi bakal membunuh Rasulullah. Dan amun orang tadi sampai membunuh Rasulullah, kira-kira siksanya di akhirat ya Pak? Lebih pedih daripada kekufuran. Itu yang pertama, rahmatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama juga terjadi dengan Asma bin Marwan, dan juga salah orang tua pula yang mencaci maki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita mengambil cerita daripada di dalam surah Al-Kahfi, pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa seorang nabi, ya Allah, seorang nabi yang digelari dengan ulul azmi. Nabi yang dari kalangan ulul azmi itu ada 5. Dalam artian Rasul yang pangkatnya tinggi. Di bawah Nabi Muhammad, salah satunya Nabi Muhammad, ada 5 orang. Nah, kemudian Nabi Musa alaihissalam, beliau mengklaim bahwasanya aku adalah orang yang paling alim, tanpa mengatakan insyaallah. Jadi beliau mengatakan aku orang yang paling alim, dan beliau kadang mengatakan insyaallah. Maka di situ ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada orang yang lebih alim daripada kamu. Sehingga Sayyidina Musa alaihissalam ketika mendengar bahwasanya ada orang yang lebih alim, hendak mendapat lawan orang itu. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan adalah dia Khidir alaihissalam. Yang mana mu'tamad sebagai masyhurnya nabi ini, Khidir ini adalah seorang nabi. Yang mana beliau ini apabila berjalan, setiap langkah beliau itu habis itu tumbuh-tumbuhan. Makanya dinamakan Nabi Khidir. Khidir dari kata hadara, hadrah, hijau. Nah, makanya kan Qubbatul Hadra, ya Allah, di Madinah, kubah yang warna hijau. Nah, Nabi Khidir alaihissalam bertemu dengan Nabi Musa. Jar Nabi Musa, aku hendak berguru lawan Nabi Khidir. Jar Nabi Khidir, ayo jar Nabi Khidir. Cuman jar Nabi Khidir apa? Ikam amun aku berbuat sesuatu jangan bertakun. Karena aku jelaskan di sini. Amun aku berbuat yang aneh-aneh jangan bertakun. Karena aku jelaskan di sini. Jalan lawan Nabi Musa.
Bejalan lawan Nabi Musa, imbah tuh namanya Nabi Musa kan nabi sebujurnya sidin rasul. Cuman karena diperintahkan Allah untuk berguru lawan Khidir, maka Nabi Musa sebagai orang murid harus mendengari apa kata seorang guru. Ini adab lawan guru kita ketika kita berguru. Jadi jar Khidir, Nabi Khidir, ayo naik ke kapal. Karena waktu itu hendak dalam perjalanan naik ke kapal. Nabi Musa enggak bertakon apa-apa. Pas naik di dalam kapal, Nabi Khidir tiba-tiba datang ke lambung kapal, ke bawah kapal. Turun ke bawah kapal, dilubangi Nabi Khidir kapal tadi. Dilubangi oleh Nabi Khidir. Jadi jar Nabi Musa apa? Ya Khidir, ini pun orang, kenapa kamu hancur? Jar Nabi Musa, ya Khidir, kenapa kamu hancur? Jar Nabi Khidir apa? Tadi kan sudah aku padahi, ikam jangan betakun, jangan mengklaim, jangan mengomentari apa yang aku gawi. Jangan mengomentari apa yang aku gawi. Diam situ Nabi Musa alaihissalam, diam. Maaf Khidir, aku kadingat dia sedih. Kadingat. Yang pertama dikatakan dalam Al-Qur'an Nabi Musa alaihissalam dasar kadingat bahwasanya perjanjiannya kada boleh betakun. Imbah itu yang kedua sampai di suatu pulau. Di pulau tadi itu jalan Nabi Khidir. Imbah jalan betam ulun kanakan ini bungasnya Masya Allah. Datang Nabi Khidir, ditamuinya kanakan tadi langsung dibunuh. Langsung dibunuh oleh Nabi Khidir. Ini insya Allah kita bahas sini. Langsung dibunuh oleh Nabi Khidir. Di sini kita melihat Nabi Khidir membunuh kanakan halus. Nabi Musa melihat gawian yang Nabi Khidir tadi sangit. Jar Nabi Musa apa? Ya Khidir, ente membunuh. Syariat kada boleh membunuh. Jar Nabi Musa apa? Jar Nabi Khidir apa? Sudah kupadahi. Jangan berkomentar. Amun bepandir lagi sekali tentang gawianku, jar Nabi Khidir, putus sudah. Kita kada buguruan murid lagi. Jar Nabi Musa apa? Inggih jasadin. Nabi Musa yang pertama kada ingat. Yang kedua, kenapa beliau berkomentar? Ingat jasadin perjanjiannya kalau boleh komentar. Cuman Nabi Khidir ini membunuh. Sampai jalan lagi ada Nabi Khidir lawan Nabi Musa ini lapar. Ketika lapar berjalan ada salah satu bangunan yang miring. Bangunan yang miring. Diparaki oleh Nabi Khidir. Nabi Musa kan tahu ya, Nabi Musa ini kuat sidin. Sampai beliau mengangkat tutup sumur. Tutup sumur di sini kayak di Arab lah. Di Arab tuh amun sumur tuh 2x2. Bisa 3x3 meter ganalnya. Sampai Nabi berkunjung di dalam bisa berkunjung di dalam sumur. Nah, di situ Nabi Musa kau mengangkat sumur yang asalnya sumur tadi harus diangkat oleh 10 orang, sidin kau mengangkat. Jar Nabi Khidir apa? Ya Musa, bujurakan temboknya tuh. Dibujurakan oleh Nabi Musa. Jar Nabi Musa apa komentar? Ya Khidir, kita ini lapar. Kayak apa? Kita ambil upah. Kita ini sudah membujurakan rumah orang, kita ambil upah. Jar Nabi Khidir apa? Ya Musa, sudah kupadahi jangan komentar. Di situ terputus sudah hubungan. Kemudian jar Nabi Khidir alaihissalam, ya Musa, jelaskan sedikit. Ikam tahulah kenapa yang pertama aku melubangi kapal orang tadi. Jar Nabi Musa karena tahu kenapa aja sedih. Karena pada waktu itu di ujung laut situ kita bakal melewati sekelompok orang yang mana orang-orang tadi itu bakal mengambil kapal-kapal yang baik, yang bagus diambil. Makanya aku lubangi. Supaya apa? Supaya orang-orang perampok tadi itu ketika melihat kapalnya tadi ada cacat, kada akan mengambil. Padahal di sini dikatakan dalam sebuah riwayat di dalam tafsir tersebut bahwasanya ketika Nabi Khidir melubangi lubang tadi itu, kada ada orang kapal itu berpadah, jangan Khidir, kada ada. Yang berkomentar Nabi Musa saja. Kenapa? Karena orang-orang di sana tahu sifatnya Nabi Khidir kayak apa. Dalam artian itu apa? Apa yang digawi Nabi Khidir ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Itu yang pertama. Karena ada orang yang hendak mengambil kapal. Yang kedua,
kenapa aku membunuh jar Sidin? Nah, di sini kita bisa mengambil hikmah tentang bagaimana Rasulullah, karena sebujurnya Rasulullah kan mengizinkan membunuh tadi itu. Cuman ada beberapa alasan, beberapa perkara kenapa Rasulullah mengizinkan. Salah satunya Rasulullah mengizinkan membunuh si perempuan tadi itu dan membunuh orang yang tuha tadi. Nah, di sini kita mengetahui Nabi Khidir lebih afdal daripada Nabi Muhammad lebih afdal daripada Nabi Khidir. Ya kalah. Nabi Khidir sebagaimana yang dikatakan oleh orang soleh, orang-orang para ulama kita, Nabi Khidir itu sebujurnya oleh Nabi. Hanya orang yang soleh yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu batin. Nabi Muhammad afdal lagi bahasanya. Kemudian jar Nabi Khidir alaihissalam, ya Musa, ikan tahulah aku jadi membunuh tadi itu. Jar Nabi Musa kada tahu. Jadi Nabi Musa ini penasaran benar loh yang cerita yang kedua nih. Jar Nabi Khidir aku melihat takdir orang kanakan halus tadi. Aku melihat takdir kanakan halus tadi itu, jikalau kanakan halus tadi itu inya tumbuh dewasa, jadi kanakan halus tadi beiman orangnya. Beiman lawan Nabi Musa. Dan kuitannya pun beiman lawan Nabi Musa. Jar Nabi Khidir, aku melihat kanakan halus tadi itu inya beiman lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi aku melihat takdirnya imbah inya ganal, inya menjadi kesayangan kuitannya. Ketika menjadi kesayangan kuitannya, inya tadi tuh yang sudah ganal tadi tuh inya menjadi orang yang kafir, mengingkari akan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kuitannya karena saking sayangnya sampai umpat kafir nih. Jadi jar Nabi Khidir aku menolongnya selama inya masih halus, aku bunuhnya. Jadi jangan diumpatilah nih, jangan diumpati ini nih. Makanya kita kadang kala kita amun melihat, makanya ada namanya majdub ya Allah. Majdub nih, wali majdub ini biasanya tuh dari kalangan habaib. Ini lain gawiannya. Cuman kadang kala mereka itu dasar diberikan Allah Subhanahu Wa Taala ilmu batin. Lain tenaga batin lah, ilmu batin nih. Nah, jadi Nabi Khidir membunuh kenapa? Karena beliau bisa melihat orang ini jikalau dibiarkan hidup bisa mengkafirkan kedua orang tuanya, bisa mengkafirkan keluarganya, dan bahkan bisa mengkafirkan orang-orang desa. Untuk menyelamatkan dia selama ini masih halus, aku bunuh. Jadi ini masih dalam Islam. Dan kedua orang tuanya pun dan keluarganya pun ketika inya meninggal, kada ada yang komplain. Jadi Nabi Khidir itu ketika membunuh kanakan halus tadi, kuitannya kada komplain. Kada sangit-sangit, kenapa ikan membunuh anakku? Kenapa ini? Kada ada sangit. Kenapa? Karena buannya tahu sifat bagaimana Nabi Khidir. Jadi Nabi Khidir itu terkenal apa yang sidin gawi, kada ada yang mau komentar orang, kecuali orang yang hanyar bertamu. Hikmah daripada ini kita bisa mengambil bagaimana tindakan Rasulullah SAW ketika menghadapi beberapa orang. Sebagaimana yang dikatakan di sini bahwasanya wahadil jumlah al-kalimat allati lam tasu illa minan nabi. Perkara membunuh ini sebujurnya Rasulullah kada membolehkan kecuali ini Sidin, dan membunuh kuitan yang orang tua tadi. Sidin membenarkan, memperbolehkan. Kenapa? Karena Rasulullah, kita yakin Rasulullah SAW bisa melihat bagaimana jikalau orang tadi kada dibunuh. Nah, itu jawaban yang kita bisa ambil bagaimana tentang menanggapi sifat sirah yang bertentangan kadangkala dari syariat. Jadi pertentangan dalam syariat itu kada wahinija. Jadi wali majdub amun nama lain, selama kita tahu itu wali, jangan ditegur. Kenapa? Karena kadangkala Nabi Khidir aja yang orang soleh kalau kayak itu sama aja. Karena mukjizat Nabi itu bisa juga didapatkan oleh seorang wali. Mukjizat Nabi bisa didapatkan oleh seorang wali, cuman derajatnya lebih rendah daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi pelajaran hari ini kita bisa mengetahui tahun kedua itu terjadi pernikahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Fatimah Zahra. Dan di tahun kedua ini pula kejadian yang mana bertentangan dengan syariat dan HAM bahasanya, akan tapi Rasulullah SAW mengizinkan karena beberapa faktor, yaitu pembunuhan
dibunuhnya Asma bin Marwan, yang mana Marwan ini adalah pemukanya orang munafik, dan dibunuhnya juga seorang yang tua dari kalangan Yahudi karena dia selalu mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang muslim. Nah, itu apa yang bisa dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini bermanfaat, menjadi barokah bagi kita, manfaat bagi kita, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umur yang panjang, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hadirnya kita di sini pula Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, memudahkan urusan-urusan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah man afiyah. Amin Allahumma amin. Wa ala hadhihi niyyah wa kama sallallahu alaihi al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil amr wa sihhatan fil jasad wa sihhatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa syahadatan lil maut wa maghfiratan ba'da al-maut wal 'afwan lil hisab fa man adha fa nasima jannah wa rizqan nadhar la wajhil karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sedikit undangan, insyaallah malam ini Jalsatul Isnin, Majelis An-Nur fi Jalsatul Isnin ba'da salatul Isya, tepatnya di RT Milono kilometer 7, jauh banget dari sinilah. RT Milono kilometer 7, tepatnya di Gang Bajar Raya di Masjid Darul Hidayah, atau di seberang SPBU yang belum jadi. Jadi sebelum masuk ke arah Banjar itu ada SPBU. Nah, di seberangnya tuh ada gang, atau di seberangnya Alfamart Indomaret itu ada Gang Bajar Raya, masuk sedikit itu Darul Hidayah. Insyaallah kami mengundang pian berataan di dalam acara tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya minta maaf, minta halal minta radha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.